Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Vinda Sela yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program Dialog Khusus di Davika TV. Pemirsa, salah satu dukungan dalam upaya kebangkitan nasional salah satunya adalah dengan mengadakan sistem perpajakan yang efisien dan disiplin dalam menjalankannya. Pajak menjadi salah satu cara untuk mewujudkan program-program dari pemerintah tentunya. Dan selain itu, pajak juga menjadi salah satu cara untuk mewujudkan daerah yang mandiri untuk dapat membangun fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, seperti apa perpajakan yang ada di kabupaten, salah satu di Kabupaten Lampung Tengah sendiri, dan seberapa besar dampaknya yang diterima oleh masyarakat? Kita akan bahas dalam tema hari ini, yaitu retribusi pajak, kebijakan dan dampak kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber yang begitu luar biasa, yaitu sudah ada Bapak Kade Joko Suprihatin dari anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Saya akan sapa terlebih dahulu. Apa kabar Bapak Kade Joko? Baik. Terima kasih telah hadir di studio kami Davika TV tentunya. Terima kasih kembali. Tema kita menarik sekali ini karena sesuai dengan tupoksi Bapak. Tapi sebelum itu mungkin saya boleh tahu untuk aktivitas di awal tahun 2025 ini seperti apa mungkin? Ya, setelah kita menghadapi tahun baru, kegiatan di DPRD sangat padat, apalagi tentang situasi politik ke depan. Sangat pengaruh khususnya bagi anggota dewan, terutama anggota PDI Perjuangan yang dulu 11 orang anggota, sekarang menjadi 5. 5 ini harus berpacu dengan seiring waktu dan menghadapi situasi-situasi politik nasional. Pengaruhnya ada di Kabupaten Lampung Tengah. Itu salah satunya. Jadi aktivitasnya di awal tahun dibuka dengan aktivitas-aktivitas politik yang begitu banyak ya Pak ya? Gitu. Namun di tema kita hari ini kita akan berfokus lebih detail, yaitu dengan tema kita pajak. Sesuai dengan apa yang menjadi fokus pada anggota Dewan di Komisi 2. Ya. Adalah salah satunya adalah perekonomian, lebih detail lagi adalah terkait dengan pajak ya Pak ya? Pajak. Berbicara soal pajak itu adalah pungutan ataupun sifatnya adalah wajib yang dikenakan kepada masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Lampung Tengah. Kalau berbicara pajak, kondisi di lapangan di Lampung Tengah sendiri itu seperti apa Pak secara keseluruhan? Oke, terima kasih. Tentang pajak di Lampung Tengah itu dibilang asik ya asik, dibilang enggak ya enggak. Itu. Luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang begitu saya katakan penduduknya sangat banyak, 1,4 juta. Ini kalau semua ditaati untuk membayar pajak, saya rasa untuk pembangunan khususnya Kabupaten Lampung Tengah dengan bantuan dari dana pusat, mungkin 1/4 Kabupaten Lampung Tengah bisa teratasi. Kenapa saya katakan gitu? Banyak pajak-pajak di kampung-kampung ini yang saat ini masih nunggak, banyak. Dan begitu juga di perusahaan-perusahaan. Jadi saya sama teman-teman Komisi 2 bersemangat untuk bentuk perda yang penunggak-penunggak pajak. Ini harus saya lakukan sama teman-teman di Komisi 2. Kenapa saya harus lakukan? Karena Lampung Tengah ini harus betul-betul membangun sesuai dengan harapan masyarakat. Artinya membangun uang dari mana? Ya uang pajak masyarakat itulah yang kita untuk bangun lagi. Tapi kalau mereka sudah nggak bayar pajak, kurang, ada yang penunggakan dari perusahaan, apa yang mau untuk bangun? Mengharapkan dana dari pusat? Nggak mungkin. Itu. Baik, sebelum tadi disampaikan, banyak sekali poin yang disampaikan sebelum pada masalah taat atau tidaknya pajak, kemudian juga pembangunan. Sebelum saya ke sana, saya ingin tahu terlebih dahulu mungkin Pak, pajak-pajak apa saja yang ada di Lampung Tengah, dan mungkin dari tema kita hari ini dengan retribusi pajak itu sendiri, apa perbedaannya Pak? Tema kita hari ini benar retribusi pajak. Sekarang dari pajak parkir,
terus pajak PBB, terus pajak barang jasa, itu banyak, pajak perhotelan, terus pajak kesenian, itu harus kita gali semua. Pajak rumah makan. Tapi kalau kita betul-betul gali, insya Allah lah, Lampung Tengah ini, pemerintah daerah khususnya akan enak mengelola. Tapi kalau pajak ini semua kita nggak ketat, kita nggak turun, terutama Komisi 2, kita mau nyantai, ya Lampung Tengah kayak gini-gini aja. Gitu, Lampung Tengah akan gini-gini aja. Pembangunan yang diminta oleh masyarakat nggak akan berkembang, gitu. Jadi kalau misalnya ditarik garis lurus atau secara umumnya perbedaan pajak daerah dengan retribusi pajak ini sebenarnya sama-sama masuknya adalah kependapatan daerah yang pasti ke sana. Tujuannya adalah sama untuk pembangunan fasilitas secara umum yang pasti bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat seperti itu. Namun kalau misalnya tadi disebutkan retribusi pajak tadi sepertinya yang saya pahami terkhusus untuk pajak parkir tadi disampaikan, restoran barangkali, mungkin hotel. Jadi kalau secara umumnya apa inti jadi perbedaan pajak dan retribusi pajak itu, Pak? Perbedaan gini, kalau retribusi itu kan kayak parkir secara spontanitas langsung, ya kan. Rumah makan, perhotelan, setiap kita tidur pasti kan udah kena pajak nih. Begitu juga kita parkir, hari itu juga udah kena pajak kita, langsung store parkir. Nah kalau pajak daerah ini kan jatuh temponya ada bulanan, ada juga tahunan. Kayak PBB itu pasti kita per tahun, ya kan. Begitu juga perusahaan, kita per tahun. Hotel juga tadi saya katakan hari ini kita tidur kena pajak udah di bill hotel. Tapi dari pihak hotel akan nyetorkan ke pihak pendapatan itu kan pasti dalam jangka 1 tahun. Nah itu perbedaannya, ada yang pintas dengan ada yang berjangka. Oh, jadi dari jangka waktunya juga ada perbedaan. Dan yang saya tangkap juga tadi sempat kita berbincang juga soal ini ya Pak ya. Jadi bisa kurang lebih kalau retribusi pajak itu dapat kita rasakan secara langsung manfaatnya. Ya, manfaatnya. Tetapi kalau pajak bisa jadi tidak langsung kita rasakan. Tadi tidak ibarat langsung. Kata Bapak tadi menyampaikan di belakang tadi Pak ya, kalau kita menggunakan jalan tol. Nah seperti apa gitu, Pak? Boleh dijelaskan Pak? Kalau jalan tol, umpamanya kita dari Lampung Tengah mau ke Karang nih, otomatis kita kan bayar tol, langsung sepintas langsung, dipotong kan. Nah kita kalau lebih cepat, ya kan, kita lewat bawah dari Lampung Tengah, contohnya Bandar Jaya ke Bandar Lampung, itu bisa kita 2 jam, 2 jam setengah. Kita mau kecepatan 80 pasti terhalang dengan mobil lain, dengan kendaraan bermotor. Tapi kalau kita lewat tol, mau secepatnya gimana, yang penting kita bisa bayar, kita punya keberanian untuk cepat, enak. Itu manfaatnya. Kita laju. Jadi itu perbedaan diibaratkan seperti itu ya Pak Ibaratnya ya? seperti Jadi kalau kita bayar lebih dalam artian kita membayar untuk tol itu ya kita lebih cepat langsung merasakan. Karena sama-sama lewat bawah juga kita bayar tapi kan tidak langsung keinginan kita kan cepat tadi itu kan. Maksudnya seperti itu. Satu tujuan tapi kecepatan berbeda. Baik, saya dapat ya poinnya. Baik. Itu. Hari ini kayak kita full kuliah pajak saya Pak ya. Langsung nanti kelar dari sini tampaknya langsung di wisuda kayaknya ya. Baik, selanjutnya dari banyak sektor yang Bapak sebutkan tadi soal retribusi pajak. Kalau di Lampung Tengah sendiri Pak, sektor-sektor apa saja yang mungkin pendapatannya mungkin yang paling banyak untuk retribusi pajak di Lampung Tengah? Dari perusahaan itu sangat besar. Kebetulan perusahaan-perusahaan raksasa di Lampung Tengah di bidang pertanian, terutama pengolahan tebu, terus nanas, pabrik pisang juga ada, terus tepung tapioka, itu sangat banyak di Lampung Tengah. Ini yang sangat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi juga perusahaan-perusahaan ini, apa saya katakan, ada sedikit juga nakal. Gimana itu Pak? Pajak air bawah tanah.
Mm-mm. Dia pengeboran ada 100, cuma yang dilaporkan mungkin sekitar 50 sampai 60. Oh, seperti itu. Nah, ini tugasnya Komisi 2 bersama Dinas Pendapatan didampingi Pol PP harus sering turun ke bawah. Kita cari, kita minta laporan dia selama ini dalam tahun 2024 berapa pajak air bawah tanah dilaporkan. Sesuai nggak dengan luas wilayah yang digunakan. Contohnya pabrik singkong. Pabrik singkong satu sama yang satu, A sama B, ini nggak jauh berbeda tempatnya. Mm-mm. Yang satu bisa dalam 1 tahun itu bayar pajaknya 75 sampai 80 juta. Mm-mm. Yang satu ini cuma 40 sampai 50 juta. Padahal dengan kategori perusahaan yang sama. Yang sama, kapasitas sama. Nah, ini kan ada apa? Ada bocor di oknum yang tertentu kah? Atau memang perusahaan ini memang sengaja dia bikin kayak gitu? Nah ini tugas fungsi pengawasan anggota Dewan khususnya Komisi 2. Apakah rata-rata seperti itu, Pak? Atau hanya beberapa perusahaan-perusahaan atau mungkin sektor-sektor tertentu yang tanda kutip nakal? Sektor-sektor tertentu gitu. Jadi kita harus betul-betul menggali pajak ini demi kepentingan Kabupaten Lampung Tengah. Bukan kepentingan Komisi 2, bukan kepentingan oknum tertentu, bukan kepentingan kepala daerah, tapi ini untuk kepentingan membangun Lampung Tengah ke depan yang lebih bagus. Baik, artinya banyak sekali sektor-sektor yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dan itu berpotensi sekali untuk bisa mensupport atau mendukung dari pendapatan daerah di Kabupaten Lampung Tengah sendiri ya Pak ya. Tapi kalau berbicara soal pendapatan, ini kan di tahun 2025 awal tahun. Kalau di tahun sebelumnya atau mungkin 2 tahun terakhir, bagaimana dengan mungkin tidak berbicara soal data yang soal angka lah atau detail, tapi kalau dilihat secara kasat mata, apakah pendapatan kita dari pajak itu sendiri grafiknya meningkat atau justru sebaliknya? Kalau tahun 2024, 2023, 2024 grafik kita tidak sebegitu tinggi penaikan grafik. Tapi mudah-mudahan di tahun 2025 ada beberapa pendapatan yang namanya bagi hasil antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Nah, ini ada beberapa juga yang mau dikembalikan untuk ke kabupaten full. Nah, mudah-mudahan dengan program ini bisa full naik pendapatan Kabupaten Lampung Tengah. Gitu. Karena kemarin kayak yang dulu dinamakan Galian C itu ada di provinsi. Nah, sekalian mudah-mudahan di tahun 2025 ini akan dikembalikan full ke Lampung Tengah. Itu sangat besar. Kenapa mengharapkan Lampung Tengah itu untuk kembali? Sekarang pasir hampir tiap hari kita lihat arahnya ke Bandar Lampung. Tiap jam mobil besar-besar. Itu yang kemarin bagi hasil kita tidak seberapa. Nah, kalau ini dikembalikan full, otomatis pendapatan dari Lampung Tengah ini akan meningkat. Itu juga kayak gitu masalah ini perpajakan kendaraan. Rencana mau dikembalikan ke Lampung Tengah. Oh, itu artinya sebelumnya berarti pajak kendaraan kalau tidak salah memang jatuhnya ke provinsi ya Pak ya? Iya. Oh. Gitu. Nah, ini kalau dikembalikan ke Lampung Tengah kan enak. Masyarakat taat bayar pajak, masyarakat bisa menikmati jalan dan pembangunan sesuai yang diminta. Jadi bukan semua ini dibebankan oleh pemerintah daerah dan juga bukan anggota dewan semata-mata hanya mencari pendapatan sedemikian tiap tahun, tapi bisa juga masyarakat ini loh hasilnya yang kita bayar pajak ini. Itu yang saya harapkan. Memang luas Kabupaten Lampung Tengah sangat luas, tapi kalau setiap masyarakat mau minta pembangunan ini, kampung ini harus dibangun, sementara masyarakatnya juga
dari pajak terutama PBB juga banyak yang nunggak. Nah ini perlu betul-betul dari pihak Baik. camat juga harus proaktif. Jadi seluruh stakeholder kalau bisa saling dukung ya. Saling dukung satu sama lain. Tapi berbicara soal kesadaran pajak itu ada yang nunggak, ada yang memang membayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berarti kan ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kalau dilihat rata-rata sendiri Pak, di Lampung Tengah sendiri masyarakatnya sudah banyak yang sadar pajak atau tidak Pak? Nah, kalau masalah sadar pajak itu yang tahu persis artinya kepala kampung di kecamatan. Nah, tapi saya lihat beberapa catatan di sini ada beberapa kampung yang punya piutang 2024 ini. Ini sangat 2023 2024. Nah, ini akan saya bahas nanti pada waktu di Komisi 2. Sekian loh banyak kepala kampung ini saya minta pembangunan ini dong, jalan ini, jembatan ini. Ternyata saya lihat di sini penunggak pajak aja banyak. Angkanya cukup fantastis mungkin. Lumayan, ada yang sampai 2020, 2021, 2023, 2024. Wah, 5 ini tahun berturut-turut banyak ada yang nunggak. Nah, disinilah kita harus betul-betul gali, benar, itu gali. Kalau kita nggak gali ini, kita nggak manggil dari pihak yang terkait, mungkin ini saya akan turun bersama ekspektorat nanti. Saya mendapatkan data ini, biar betul-betul masyarakat tidak berkuar-kuar. Kenapa saya memilih kepala daerah yang katanya notabene bisa membangun Lampung Tengah, ternyata enggak. Nah, ternyata kan masyarakat sendiri juga. Iya, betul. Karena ada hak dan kewajiban ya Pak ya. Harus. Itu. Haknya masyarakat tentu inginnya adalah mendapat fasilitas yang layak, fasilitas yang memadai. Tapi harus ingat juga kewajiban mereka untuk membayar pajak. Salah satunya seperti itu. Ya harus taat dong, namanya kita hidup. Kalau daerah kita ingin maju, ya kita harus taat bayar pajak dong. Gitu. Catatan ini diperbaharui setiap 1 tahun sekali atau seperti apa Pak? Iya, tiap 1 tahun sekali. Tiap 1 tahun sekali, mana yang masih tetap nunggak pajak. Nah inilah jadi PR khususnya Komisi 2 untuk menggali biar di kecamatan ataupun kampung. Gitu. Kalau dari separuhnya seluruh warga yang ada di Kabupaten Lampung Tengah yang menunggak, apakah ada separuhnya sendiri 50% barangkali? Kalau 50% enggak, kemungkinan sekitar 20-30%. Oh, artinya angka tidak terlalu besar, tapi kan itu tetap menjadi PR ya Pak? Tetap jadi PR, walaupun itu tidak besar. Kalau ini diterus-teruskan berlarut-larut, akan nyantai nanti masyarakat. Tapi kalau mereka sudah didatangi harus taat bayar pajak melalui kepala kampungnya, insya Allah semua akan taat dengan namanya bayar pajak. Jadi kita bisa enak. Gitu. Kalau dengan PR seperti ini artinya yang perlu diedukasi apakah langsung ke masyarakat atau mungkin terhadap pejabat-pejabat terkait Pak? Yang jelas rencana saya akan melalui ke kecamatan, baru pemerintah kampung itu. Jadi sesuai dengan kewenangan yang memang menaungi ataupun masyarakat yang menjadi catatan yang ada di sini terlebih dahulu ya. Karena kalau masyarakat juga terlalu luas pasti tentunya. Ya, kita nggak mungkin di Komisi 2 itu cuma ada 9 anggota. Nggak mungkin mau turun seluas Kabupaten Lampung Tengah. Kita ngambil aja pokok-pokoknya, kita kerja sama-sama ekspektorat, siapa yang nggak bayar pajak, terus gimana sanksinya, ataukah memang ada nanti kita bikin pemotongan ADD mereka, gitu. Selama ini kan mereka juga dapat ADD terpenuhi terus. Nah, ADD ini dari mana? Ya dari pajak mereka loh, juga sebagian dari pajak mereka. Kalau kita terus mengasih terus dengan ADD itu full, tapi mereka nggak bayar kewajiban ke pemerintah daerah, ya ini kan harus dikoreksi. Ada apa? Ya, betul. Ini yang jadi tanda kutip pertanyaan kita selama ini. Baik, menarik ini Pak ya. Banyak sekali tadi ada yang menunggak, bahkan nanti kita akan bahas apakah ada konsekuensi dari ini atau mungkin ada opsi lain nanti yang akan disampaikan juga di segmen kedua. Kita akan bahas ya Pak. Kita akan jeda sejenak, tetap di Dialog Khusus.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Davika TV yaitu Dialog Khusus. Bersama dengan narasumber saya hari ini yaitu Bapak Kade Djoko Suprihatin. Terima kasih masih berkenan dengan program Dialog Khusus untuk membahas tema kita hari ini untuk pemirsa yang baru bergabung, yaitu retribusi pajak, kebijakan dan dampak pada masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Pak Kade Djoko, mungkin kita awali di segmen 2 ini dengan tanggapan Bapak deh soal sempat viral kemarin di awal tahun 2025 kita dibuka dengan informasi atau pengumuman dari pemerintah bahwa akan ada kenaikan PPN atau pajak 12%. Nah, kalau tanggapan dari Bapak sendiri itu seperti apa? Ya, gini, memang pemerintah daerah, khususnya Presiden kita, Pak Prabowo, yang kena barang mahal. Kayak rumah 300 juta ke atas, tapi ini kan imbasnya kan semua, imbasnya semua. Di sisi buruknya, masyarakat semua menikmati dengan pajak 12%. Siapapun beli apapun pasti kena. Contohnya sekarang barang-barang udah mulai naik, yang hal terkecil. Nah, ini kan kasihan di masyarakat kita, terutama yang di daerah-daerah pedesaan, di daerah pelosok. Di sisi baiknya, bagus juga kita untuk membangun negara kita ini, yang dibilang negara berkembang. Kita harus bersaing sama negara-negara di ASEAN, terutama di Lampung, Provinsi Lampung dan Lampung Tengah. Kita tidak kalah dengan kabupaten kota yang ada di Pulau Jawa. Coba di Pulau Jawa itu nggak ada jalan pedesaan yang nggak diaspal. Semua rata-rata diaspal. Bahkan masuk ke kebun-kebun pohon jati, semua enak. Kita mau masuk ke tempat petani sayuran, mobil enak masuk. Kalau di Lampung ini masih ngeri-ngeri sedap. Bahkan viral yang kemarin ya Pak ya, sempat viral soal jalan di salah satu Kabupaten Lampung Tengah juga kan ya, di desanya juga sempat viral juga soal itu. Nah, tapi itu sekarang sudah bagus juga. Udah bagus. Tapi desa lain juga iri ingin juga seperti itu. Betul. Nah, apakah harus viral dulu? Nah, apa harus viral dulu? Presiden harus turun? Nah, ini nggak tahu juga. Tapi saya berharap sama pemerintah daerah bisa membangun seadil-adilnya. Walaupun tidak semua, setidaknya 10% dari kecamatan tersebut harus dibangun. Tapi kembali lagi, pemerintah daerah membangun melalui dana apa? Kalau masyarakatnya juga tidak taat bayar pajak. Nah ini. Nah dengan adanya pajak 12% ini, ya saya katakan tadi, ada enaknya dan ada enggaknya juga. Enggak enaknya karena keimbasnya ke masyarakat. Kadangkala dengan penghasilan cuma di sawah, kita beli apa, kenapa naik dari kemarin? Sekarang pajak naik. Ini yang perlu kita rasakan, keluhan dari masyarakat. Gitu. Tidak bisa kita cuma serta-merta yang kena barang-barang mewah. Pasti terimbas semua. Artinya berarti ada plus minusnya Pak ya? Plus minusnya. Jadi kalau minusnya mungkin walaupun seandainya ada ketentuan-ketentuan pajak tersebut berlaku kepada masyarakat menengah ke atas, artinya masyarakat-masyarakat elit mungkin, tapi tetap saja akan ada imbasnya. Hukum ekonomi mungkin seperti itu kan ya. Tapi plusnya adalah dari dana yang dialokasikan itu barangkali nanti bisa dialokasikan juga untuk fasilitas ataupun kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara umum, perbaikan jalan dan lain sebagainya seperti itu ya Pak ya. Jadi semua bisa menikmati, dan kita juga pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Lampung Tengah juga harus bisa juga merasakan keluh kesahnya masyarakat di tingkat pedesaan. Artinya mungkin butuh untuk digodok lagi mungkin untuk pengumuman atau aturan PPN 12% itu sendiri mungkin ya, sebelum benar-benar diterapkan ke masyarakat. Ya mungkin harus
betul-betul ada pemilahan. Yang ini segini, yang ini segini, itu betul-betul harus diterapkan. Jangan sampai enggak. Nah, kadang-kadang kan masyarakat nih taunya beli ini udah potongannya segini, harganya naik. Udah itu. Iya. Tanpa mau kemana mengadukan, mau kemana. Cuma sekelas ibaratnya air mineral ini, kita mau kemana mengadukan. Kita cuma beli 1 botol. Tapi imbasnya kan sedikit, tapi ribuan orang loh yang beli. Iya, betul. Nah, itu. Setuju. Nah, kembali ke tema kita soal retribusi pajak sendiri, Pak. Untuk orang-orang yang khususnya untuk retribusi pajak sendiri siapa? Atau kategori sektor apa yang memang berkewajiban untuk membayar pajak itu sendiri? Pajak berkendaraan, arus, terutama pemungutan pajak di pasar-pasar. Itu pasar itu memang pajaknya nggak besar, itu pajak setiap kios-kios itu kecil, tapi itu kan kontinu tiap hari, kayak pajak parkir. Contohnya dalam pasar kita ini di Lampung Tengah ada pasar yang betul-betul lumayan, kita ambil retribusinya. Plaza Bandar Jaya, Kota Gajah, sampai Gaya Baru itu ada beberapa pasar, bahkan Kalirejo juga ada, Bangunrejo ada. Nah, ini kalau kita kumpulkan, walaupun 2.000 perak, kita kan di situ kan masih tetap bagi hasil, tapi bukan sama provinsi. Bagi hasilnya sama pihak ketiga. Nah, seperti apa itu maksudnya, Pak? Pihak ketiga ini pengelola pasar. Keamanan. Nah, mereka memberikan anggotanya ke masing-masing zona. Itu 2.000 parkir motor. Nah, berapa sih yang dia dapat dalam 1 hari? Umpamanya kayak pasar Plaza ini. Di dalam pasar 2.000 kali 200 motor. Udah kelihatan. Itu tidak sepenuhnya harus bayar ke dinas pendapatan. Dari pihak ketiga mengasihkan lagi ke keamanan, berapa dapatnya. Nah, itu dibagi. Sistem pembagiannya saya kurang tahu persis. Yang jelas saya pernah ngecek di dinas pendapatan dalam 1 tahun itu cuma sekitar kurang lebih 200 juta. 1 tahun? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Satu tempat atau semua tempat? Kabupaten Lampung Tengah. Saya sedikit banyak agak merotes juga. Setelah saya bagi 12 bulan, bagi sekian hari, itu dihitung bisa dikatakan cuma sekian ratus ribu. Apa iya kayak pasar Bandar Jaya ini yang begitu padat, tumpuan orang ke Lampung Tengah ini ke situ cuma dapat dalam perharinya segini. Nah, ini yang nakal pihak ketiga yang nakal dinas pendapatan atau pengelola pasar. Nah, ini yang dikatakan bocor halus. Oke. Ini dikatakan bocor halus. Jadi ketarannya dari kalkulasi 1 tahun itu 1 dibandingkan, kemudian dihitung. Ini yang dikatakan bocor halus. Kalau ini betul-betul ketat, taat, semua boleh. Namanya orang kerja pasti mencari penghasilan, terutama pihak ketiga. Siapapun yang disuruh silakan. Yang penting sesuai dengan mekanisme loh, gitu. Jangan dari pihak ketiga setor, pamai 1 hari 1 juta, udah pihak kedua udah menurun, jadi ke pihak satu lagi, tahu-tahu udah tinggal ujungnya aja. Nah, ini yang betul-betul harus kita kelola, terutama ini PR Komisi 2. Baik, tadi disampaikan itu tadi kan berarti DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Ya. Nggak tahu ada bocor halus tadi dari kalkulasi 1 tahun seperti itu. Namun jika berbicara soal pendapatan sendiri, itu mekanismenya seperti apa, Pak? Alurnya maksudnya dari bawah sampai dengan
alokasi dana itu kemudian sampai bisa kembali lagi masyarakat? Dalam artian gimana rentetan alurnya? Gini, kalau masalah dana itu dari retribusi pajak apapun, itu nanti memang pembayarannya ada di pihak bank daerah. Contohnya ke Bank Lampung. Nah, Bank Lampung ini nanti punya catatan tersendiri termasuk Dinas Pendapatan. Berapa sih retribusi pajak dari Bank Lampung itu kan dikirim ke, oh ini khusus Lampung Tengah, sekian miliar. Nah, kembali lagi ke masyarakat, itu nanti pembagiannya ada di Bapeda. Bapeda itu membagi dengan ada berapa dinas di Kabupaten Lampung Tengah. Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, PSDA, begitu juga dari rumah sakit, dari kesehatan, pertanian, terus perikanan, dibagi sesuai dengan kebutuhan, dan yang paling utama adalah sesuai pendapatan Kabupaten Lampung Tengah. Kalau kebutuhan setiap dinas pasti minta akan besar. Oh, saya akan minta sekian miliar. Dapat nggak dari pajak kita ini? Gitu. Kalau nggak dapat, otomatis pembagian, pemerataan sesuai dengan keuangan Lampung Tengah. Itu. Baik. Jadi dari alurnya memang dari bawah sampai dengan masuk ke kas daerah ataupun tadi masuk ke bank, kemudian baru dialokasikan, dibagikan ke dinas-dinas untuk digunakan program-program mereka tadi itu untuk menjalankan program-program mereka. Namun dari situ jika terjadi untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti tidak pendapatan yang tidak sesuai yang dilakukan dengan menjalankan fungsi pengawasan dari DPRD sendiri, adakah kebijakan yang kemudian DPRD susun atau mungkin DPRD lakukan untuk mengantisipasi seperti itu? Nah, makanya di tahun 2025 ini khususnya Komisi 2 akan proaktif semua, karena yang menangani tentang perekonomian jangan sampai terjadi bocoran-bocoran halus ini akan terulang lagi. Itu saya katakan, semua orang bekerja ingin mendapat penghasilan, tapi kita gimana caranya kita berbenah, kita perbaiki situasi, terutama SDM mereka harus betul-betul kita godok, kita kerjasama agar tidak merugikan satu sama lain. Itu harapan saya kepada teman-teman, khususnya Komisi 2, betul-betul kita proaktif turun. Kita panggil Dinas Pendapatan, kita panggil Dinas Pasar, kita panggil Perhubungan, karena kita manggil ini bukan di sisi satu dinas saja. Ada kaitannya, Dinas Perhubungan tentang pengelola pasar, begitu juga Dinas Pasar selaku pengelola, itu Dinas Pendapatan selaku retribusinya. Namun kalau PR terbesar sendiri di Lampung Tengah soal perpajakan sendiri itu apa, Pak? Yang masih menjadi ini PR terbesar yang paling utama mungkin? Di perusahaan-perusahaan. Kenapa itu, Pak? Di perusahaan ini ada beberapa perusahaan yang masih nunggak bayar pajak, karena di Komisi 2 kita udah berbincang-bincang itu, kita mau bikin peraturan daerah, setiap penunggak pajak harus kena denda. Itu konsekuensinya? Iya, harus kena denda. Kenapa saya katakan begitu sama teman-teman? Kalau nggak kena denda, dia akan berlarut-larut nanti mundur. Ah, saya tahun ini, udah gampang, nanti tahun depan aja. Padahal tahun ini kita memerlukan dana. Jadi kalau teman-teman udah mengatakan demikian, perusahaan mau nggak mau harus bayar tepat dan cepat pada waktunya. Nggak ada lagi denda. Jadi uang itu berapa pendapatan masuk? Berapa untuk rencana pengeluaran dengan sesuai dengan pendapatan? Ini yang perlu kita bahas itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Perda itu
kita luncurkan di paripurna nanti, biar kita betul-betul bisa bergerak untuk ke bawah, untuk ke perusahaan-perusahaan. Artinya itu rencana yang akan dilakukan untuk tahun Akan ini dilakukan ya, Pak, ya? tahun ini. Itu. Seberapa banyak Pak perusahaan yang nakal seperti itu? Ya, saya belum tahu pasti. Yang jelas ada beberapa perusahaan yang nakal. Gitu. Tapi sejauh ini memang paling tidak dikenakan denda untuk perusahaan-perusahaan yang telat membayar pajak seperti itu. Atau mungkin ada konsekuensi lain yang lebih berat mungkin? Mungkin sementara denda, nanti tinggal solusinya semua itu ada di kepala daerah, kerjasama sama teman-teman anggota dewan. Apa perusahaan itu perlu kita tutup atau bagaimana? Kalau kita tutup, kita imbasnya juga ke masyarakat kita sebagai pekerja di situ. Setidaknya kita harus mengambil jalan tengah. Yang terbaik gimana? Mungkin sementara ini dari Komisi 2 kita ngambil untuk dendanya aja. Gitu. Baik. Jadi jangan seenaknya sendiri mendirikan perusahaan di Lampung Tengah, nggak taat bayar pajak, tapi menggali potensi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Baik, nah itu untuk perusahaan-perusahaan mungkin yang sedang menonton kita, stakeholdernya barangkali ya, sudah diperingatkan ini dari anggota DPRD Komisi 2 ya, Kabupaten Lampung Tengah untuk taat membayar pajak. Karena sedang digodok juga untuk aturannya, karena kalau misalnya telat, akan dikenakan denda yang pasti itu. Atau mungkin teguran yang paling final mungkin adalah bisa jadi ditutup juga kalau misalnya memang terlalu sering, ada catatan-catatan tertentu seperti itu. Ya, semoga segera diluncurkan untuk aturannya sebagai bentuk ketaatan tata tertib kita semua ya Pak ya. Baik, menarik sekali pembahasan pajak ini baru 2 segmen, menarik sekali. Saya masih banyak pertanyaan berikutnya juga Pak, terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Lampung Tengah terkait dengan pajak itu sendiri. Stakeholder apa saja Pak yang berkaitan dengan ketaatan atau kedisiplinan pajak yang ada di Lampung Tengah? Kalau ketaatan tentang pajak di Lampung Tengah, itu saya katakan masih banyak sih yang belum taat terhadap dengan namanya pajak. Ataukah itu memang pemerintah kampung, pajak PBB ini kan ada, posisi kan ujung tombaknya kan ada di kampung-kampung nih. Nah, kampung melalui kepala dusun, dari RT kepala dusun, baru setorkan ke kas kampung baru ke kecamatan itu. Nah ini sangat banyak. Kenapa saya katakan sangat banyak? Walaupun itu dari 100% tinggal 20-30% lah, artinya banyak kampung yang enggak. Tapi itu kan berguna untuk masyarakatnya sendiri. Tidak mungkin. Sekarang banyak masyarakat, kenapa? Pembangunan di kampung si A ada terus, kampung si B ini nggak ada. Camatnya mengusulkan, kepala kampungnya selalu berkoar-koar, tapi tidak ingat bahwa mereka itu selama ini dapat dana ADD itu dari mana? Dari pajak mereka sendiri juga. Itu jangan mentang-mentang, kenapa ini kok pemerintah daerah saya selalu dianaktirikan. Sebenarnya enggak juga, semua itu sama. Saya yakin enggak ada namanya pemerintah daerah menganaktirikan satu sama lain, semua sama. Karena keuangan terbatas di pembangunan ini, mana yang diutamakan, mana yang tidak diutamakan. Artinya apa? Jalan ini bisa menghubungkan ke kecamatan lain, jalan ini bisa menghubungkan ke kabupaten lain. Nah, itu yang diutamakan. Untuk ke dalam-dalam, ya mungkin masyarakat punya program, walaupun itu programnya jangka panjang, tapi mudah-mudahan dengan semuanya bisa membayar taat pajak, pemerintah daerah akan bisa mengatur yang namanya pembangunan di daerahnya masing-masing, terutama Kabupaten Lampung Tengah. Spill sedikit Pak, apa tadi data di sini kan ada yang menunggak, masyarakat banyak yang menunggak. Dari sekian banyaknya pajak kendaraan, pajak bangunan dan lain sebagainya, apa yang catatan dari masyarakat mungkin yang masih menunggak pajak kebanyakan dari sektor apa? PBB? PBB? Iya, PBB itu banyak.
Mungkin saya akan kerjasama dari Inspektorat sama pemerintah daerah. Kita akan coba recheck yang tiap tahun nunggak-nunggak itu apa konsekuensinya. Apakah didinya itu diperketat, ataukah memang dia itu harus dipantau benar. Nanti saya beserta teman-teman sama Inspektorat akan membuat peringatan, walaupun tidak memberatkan benar, setidaknya biar kampung lain tuh tahu, oh bahwa kampung sebelah ini masih menunggak loh sekian. Oh. Itu loh. Itu otomatis kan dia akan menggali diri dia sendiri dan kampung itu untuk memajukan. Karena apa? Setiap kampung itu membayar pajak untuk pembangunan aja. Pajak masyarakat itu sebenarnya tidak cukup. Apalagi mereka tidak taat dengan pajak. Baik. Contohnya pembangunan aspal sekarang ada 2 kilo ini. Nilainya udah berapa miliar dalam 1 tahun. Nah, tapi kalau pemerintah daerah ini udah membangun, terus masyarakat tidak membayar pajak, terus mau dikemanakan? Baik. Itu yang menarik sekali. Dan apa saja mungkin fasilitas yang dapat dirasakan, sejauh apa fasilitas yang dirasakan oleh masyarakat dari mereka yang rajin membayar pajak? Tapi jangan dijawab dulu, Pak. Kita akan jeda, usai jeda pariwara, tetap di Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Dialog Khusus di Davika TV. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan tema hari ini ya Pak. Tadi sebelum masuk segmen 3 tadi sempat menanyakan terkait dengan sejauh mana dampak dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadi seperti fasilitas umum atau mungkin dan lain sebagainya. Sejauh mana dampaknya Pak? Masyarakat sangatlah menikmati dengan mereka membayar pajak. Contohnya tempat yang simpel aja, tempat keagamaan. Mereka minta bantuan untuk renovasi masjid, gereja, pura, itu. Melalui tangan-tangan anggota dewan, walaupun teman-teman di bawah juga mengajukan proposal yang membawa anggota dewan. Nah, disitulah dampaknya tempat agama itu selalu dipenuhi untuk perbaikan. Pondok pesantren juga itu. Nah, itu salah satu menikmati fasilitas umum di lingkungan sekitar kita. Itu. Terus kalau dari Dinas Kesehatan nih, mereka laporan ke puskesmas terdekat. Puskesmas terdekat melaporkan ke Dinas Kesehatan. Apalagi dengan situasi saat ini musim hujan, otomatis kan banyak orang terjangkit yang namanya demam berdarah. Penyemprotan melalui fogging itu memang mahal. Sekali semprot biayanya hampir 2-3 juta. Nah, dari terkecil itu aja masyarakat bisa menikmati pencegahan untuk demam berdarah. Nah, artinya ini kembali ke siapa? Ya kembali ke masyarakat. Uang siapa? Ya uang masyarakat. Itu dari hal yang terkecil itu. Sekarang kalau
jalan musim banjir, paling enggak jembatan banyak hancur. Dinas Bina Marga atau dari dinas bencana dilihat, oh ya ini banjir. Nanti begitu udah musim kemarau, pemerintah daerah loh menganggarkan perbaikan jembatan itu atau membangun yang lebih besar. Nah ini uang dari siapa? Ya uang masyarakat. Itu segitunya pemerintah untuk memperhatikan. Tapi kalau masyarakat banyak yang nggak bayar, ya terus pemerintah ini mau ngambil dana dari mana? Gitu. Apa mengharapkan bantuan dari pusat? Boleh kita mengajukan anggaran ke pemerintah pusat, tapi kan tidak sesuai dengan harapan kita, harapan pemerintah daerah. Nah, salah satunya untuk membangun Lampung Tengah yang lebih bagus, lebih maju adalah kesadaran diri kita membayar taat pajak. Itu tadi Pak ya, kemandirian daerah diharapkan kita Ya, bisa mandiri. Meskipun benar. mungkin ada anggaran dari pemerintah pusat, tapi kan luasnya Indonesia ini kan sangat luas sekali ya, Sangat provinsinya luas. sangat banyak. Jadi kalau bisa kita menggunakan pendapatan daerah di kabupaten sendiri, kenapa tidak seperti itu? Benar itu. Namun dari alokasi pendapatan yang didapatkan itu, adakah alokasi khusus untuk dinas tertentu? Misalnya untuk difokuskan hanya di pendidikan saja, atau mungkin ada tidak Pak untuk pengutamaan seperti itu, atau semuanya sama? Tadi udah saya katakan semua sama, tapi tidak saya katakan semua sama, bisa menggunakan, tapi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Artinya mungkin dari jumlahnya yang berbeda. Terutama balik lagi ke kas daerah kita, semua dinas, baik Bina Marga, Cipta Karya, pengairan, kesehatan, pendidikan, perikanan, pertanian, semua pasti akan membangun, memajukan tugasnya masing-masing. Tapi kembali lagi ke anggaran. Itu yang saya utama. Terutama kalau jalan ini. Siapa sih di wilayah kita, di daerah kita, di kampung kita jalannya nggak ingin bagus? Pasti semua minta bagus. Makanya itu saya katakan pemerintah daerah ini sebenarnya tidak akan memilih-milih satu sama lain, tapi difokuskan, diutamakan yang bisa akses itu untuk menghubungkan ke kecamatan satu, kecamatan lain, dan bisa mengakseskan ke kabupaten di sebelah kiri kanan kita. Itu terutama kembali lagi kalau jalannya bagus, otomatis apa? Perekonomian kita enak, terutama dari segi apa? Dari segi pertanian. Balik lagi ke siapa? Ke masyarakat jatuhnya. Itu. Baik. Jadi kalau misalnya per tahun ini dari apakah bisa dikatakan yang paling banyak yang paling banyak menggunakan dana pajak itu sendiri, apakah untuk perbaikan jalan atau mungkin ada yang lainnya, Pak? Sementara ini dari Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Kalau jalan tuh bisa dikatakan dari dinas kedua ini ada di urutan ketiga lah, Bina Marga. Kenapa pemerintah pusat meprogramkan ke Dinas Pendidikan, ke Kesehatan? Kalau jiwa kita sehat, jasmani kita sehat, seseorang akan berpikir lebih enak, rileks. Begitu juga jiwa sehat, tapi SDM-nya rendah, kita tidak akan bisa memikir. Nah, pemerintah kita ini justru memajukan yang namanya pendidikan. Nggak ada lagi namanya gedung sekolahan yang udah diviralkan di media, bocor, terus tempat belajarnya udah nggak nyaman. Sejauh ini pemerintah akan berusaha sebagus mungkin untuk anak-anak didik ke depan lebih bagus. Jadi tidak ada lagi si A punya anak, oh saya harus sekolah di sana anak saya, walaupun jauh nggak apa-apa. Nggak ada lagi yang bahasa kayak gitu, semua sama rata. Itu karena bertahannya mereka sekolah di situ, kenyamanan tempat fasilitas,
gurunya juga enak, dan pendidik-pendidiknya rata-rata orang sarjana semua. Itu harapan dari pemerintah daerah dan Baik. pemerintah pusat. Artinya ke dinas kesehatan, karena kesehatan yang saya tangkap tadi adalah kesehatan adalah kebutuhan dasar ya, artinya dasar. itu yang paling penting. Baru yang selanjutnya jika sudah sehat SDM-nya harus bagus, berarti memang di pendidikan. Pendidikan. Harapannya bisa merata ya Pak ya. Tapi masih ada nggak Pak catatan-catatan mungkin ini belum merata, artinya mungkin belum dapat dikatakan untuk pendidikan ataupun kesehatan masih menjadi catatan untuk pemerintah sendiri. Apakah masih ada di Lampung Tengah Pak? Sekolah-sekolah yang tadi disampaikan mungkin masih adakah yang akses jalannya mungkin ke sekolah sulit, atau mungkin masih ada gedung-gedung yang kurang bagus atau tidak layak bahkan? Ada. Masih ada. Walaupun udah setelah Indonesia khususnya habis kena bencana COVID, setelah itu pemerintah pusat menganggarkan kesehatan dan pendidikan. Gitu. Begitu juga dinas pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah ini tidak harus dari merata semua. Terus mama kecamatan A harus dibangun semua. Enggak. Kita cari mana yang perlu kita bangun. Diutamakan Prioritas ya Pak ya berarti? Diprioritaskan, harus semua sama. Enggak ada perbedaan satu sama lain untuk pendidikan ini. Semua sama. Baik di SD maupun di SMP. Itu kalau sudah SMA udah ranahnya provinsi. Itu SMA udah ranahnya provinsi. SD, SMP, PAUD masih ranahnya pemerintah daerah. Walaupun itu anggaran sebagian dari pusat, tapi pemerintah daerah yang udah dikucurkan dana dari pusat berhak untuk mengatur berhak, bukan hanya berpoya-poya itu sana sini enggak. Mana sekolah yang tidak layak, dan kadangkala mana sekolah yang harus dibangun karena muridnya melebihi kapasitas penerimaan. Itu pemerataan semua. Jadi artinya itu tetap menjadi PR dan didata, namun nanti dilihat juga prioritasnya. Paling tidak SD sampai SMP itu jadi kewenangan kabupaten, daerah, daerah. Tapi kalau misalnya yang SMA itu udah provinsi seperti itu ya Pak. Provinsi. Artinya sebegitu pentingnya untuk kita membayar pajak, karena fasilitas yang dirasakan pun tidak hanya mungkin sekedar pajak. Pasti kita langsung terfokus perbaikan jalan, apa segala lain sebagainya. Tapi rupanya juga adalah fasilitas sekolah. Itu juga menjadi dampak atau yang bisa kita rasakan dari kita rajin membayar pajak itu sendiri. Nah, pentingnya membayar pajak itu Pak, sudah sejauh mana edukasi mungkin dilakukan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat yang mungkin masih belum taat ini membayar pajak Pak? Kalau namanya bayar pajak itu sangat penting, karena ini melancarkan perekonomian. Kenapa? Kita kembali lagi, walaupun pemerintah tidak bisa membangun jalan yang diharapkan oleh masyarakat penuh, bagus, dicor maupun diaspal, setidaknya jalan ini, walaupun jalan pertanian yang tadinya masih tanah merah, kita bisa membangun jalan usaha tani. Paling enggak, kenapa? Kita kasih yang namanya sabes, walaupun itu masih batu, mobil ini tidak menghancurkan hasil pertanian loh. Terutama Lampung Tengah ini bergerak di bidang padi dan singkong, sawit, dan karet. Karena ongkos kendaraan aja kadangkala petani ini udah menjerit. Kenapa ongkos kendaraan mahal? Ya pasti kembali lagi jalannya loh rusak. Jadi sulit untuk mengeluarkan hasil bumi ya Pak? Hasil bumi. Nah kalau jalannya rusak kenapa? Nah kesadaran kurang membayar pajak untuk membangun daerahnya masing-masing. Kembali lagi ke situ. Kalau sudah sadar membayar pajak, enak kita nggak punya beban di pemerintah. Pemerintah nggak mungkin nggak ingat, pasti ingat akan dibangun. Walaupun itu sekecil kemungkinan dari luas
wilayah satu kampung itu setidaknya ada jalan yang diprioritaskan, terutama jalan tani. Nah, kembali lagi ke masyarakat. Dengan enaknya jalan usaha tani, pendapatan mereka juga akan lancar. Jadi Itu banyak dampaknya yang bisa dirasakan banyak dampaknya dari yang pajak kita itu rasakan. Terutama sekarang udah mulai musim tanam. Tidak mungkin masyarakat mengharapkan air hujan aja. Nah, ini ada di dinas PSDA. Banyak setiar-setiar yang hancur. Nah, kalau sudah hancur, nggak mungkin masyarakat nggak akan perbaiki. Daerah itu penghasil padi. Pasti masyarakat akan perbaiki sebagus mungkin. Itu. Walaupun tidak panjang yang diharapkan oleh masyarakat. Daripada kerjaan panjang tapi tidak memuaskan hasilnya, ya mendingan sedikit tapi bisa dinikmati masyarakat. Itu. Baik. Itu. Sepenting itu kita membayar pajak dari mulai, karena semuanya itu saling berkaitan ya Pak ya. Saling berkaitan satu sama tidak lain. membayar pajak, kemudian akses jalannya rusak, tidak bisa dilalui, itu kan mempersulit hasil bumi keluar. Petani Benar. pun sulit nanti, kemungkinan bisa harganya pun melambung tinggi jika misalnya Melambung tinggi. ke sana juga larinya tetap ya. Melambung tinggi. Juga dari transportasi itu udah nggak mungkin. Apalagi kalau sudah namanya mobil masuk jalan yang berlumpur, berlubang, mereka juga memperhitungkan, oh saya nanti masuk ke jalan ini kalau saya patah as atau bocor, gimana cara solusinya. Nah, mereka juga sejauh itu pemikiran. Tapi kalau jalannya enak, tidak langsung masuk-masuk di pinggir jalan aja, barang udah numpuk kan enak, ongkosnya murah kan gitu. Apalagi mayoritas masyarakat kita juga sebagian yang di Lampung Tengah ini juga adalah petani ya. Petani, rata-rata Padi petani. seperti itu. Lalu apa Pak untuk di sepanjang tahun 2025 yang menjadi fokus utama atau perencanaan dari anggota Dewan sendiri untuk terkait dengan pajak sendiri Pak? Yang jelas khususnya Komisi 2 ini akan proaktif masalah perpajakan, karena perpajakan ini bukan untuk seseorang atau golongan orang tertentu, tapi ini untuk masyarakat luas khususnya Kabupaten Lampung Tengah. Gitu. Saya berharap kepada masyarakat itu taat membayar pajak, karena ini untuk kepentingan kita bersama ke depan yang lebih maju. Lampung Tengah kita bersaing sama kabupaten kota lain. Itu. Jadi fokus utamanya adalah bagaimana orang-orang agar taat membayar pajak itu sendiri ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali. Dari pajak, kemudian pajak yang dibayarkan, kemudian dialokasikan. Kalau fungsi dari pengawasan sendiri juga pun dilakukan oleh anggota Dewan, khususnya Komisi 2. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, untuk tupoksi dari tugas atau wewenang dari anggota Dewan di Komisi 2 sendiri, itu fokusnya kemana sebetulnya? Kalau Komisi 2 itu kan ada beberapa tugas yang harus ditangani, terutama di Dinas Pendapatan Perekonomian, itu artinya larinya ke pajak. Di sini juga menangani bidang pertanian, perikanan, terus Dinas Pasar, artinya kembali juga ke pendapatan juga, kan itu. Nah, semua itu titik pangkal ujungnya ya ada di pembayaran pajak semua. Dari Gitu. semua turunan-turunannya? Semua turunan-turunan satu sama lain. Kalau pembayaran pajak ini aja udah nggak terpenuhi, gimana masyarakat bisa menikmati? Nah, inilah tugasnya Komisi 2 harus proaktif turun, terutama menangani tentang perpajakan. Kalau sudah perpajakan enak ditangani, keuangan bisa mengumpul, apa sih yang nggak bisa kita tangani tentang masalah ini, terutama pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah, biar bisa menikmati satu sama lain, tidak ada lagi di luar sana selalu menyalahkan pemerintah, tapi semua itu berkat kerjasama baik masyarakat dengan pemerintah daerah.
Baik. Gitu. Jadi untuk anggota dewan sendiri seberapa banyak atau mungkin aspirasi apa saja yang diserap di masyarakat itu terkait dengan mungkin ada keluhan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan soal pajak itu seberapa banyak dan mungkin apa saja, Pak? Kalau di masyarakat itu bertanya tentang pajak, nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya mereka merasakan sebagian, oh PBB saya dengan luas tanah bangunan saya segini, dari kadusnya udah datang, saya harus bayar. Itu ada juga yang tempo sampai kadusnya karena orang 1-2, udahlah malas. Nah itu saya lihat di data ini banyak, ada beberapa kampung memang nilainya sih banyak. Kalau satu kampung rata-rata 25 juta sampai 30 juta, kalau sekian kampung udah berapa, kan artinya kan gitu. Memang kalau dilihat dari satu sisi nilainya tidak seberapa, tapi kalau sudah dikumpulkan dari sekian kampung kan otomatis akan banyak. Iya, kalkulasi karena kan kita banyak juga ini desa per kelurahan di sini. Tapi kadangkala pemerintah kampung juga ini nggak sadar, bayar pajaknya nunggak, tapi minta pembangunan dari pemerintah harus ada. Nah ini kadangkala harus ada. Itu yang saya heran. Timbal baliknya nggak ada. Maunya kewajiban tapi haknya tidak dipenuhi. Nah itu tadi ya, pentingnya edukasi dan komitmen bersama dari seluruh stakeholder, bahkan setingkat RT pun harus turut serta. Harus turut serta. Untuk sama-sama berkomitmen. Terakhir Pak, mungkin apa yang ingin disampaikan, mungkin harapan untuk terkait dengan pajak mungkin kepada masyarakat ataupun termasuk stakeholder perusahaan. Oke. Harapan saya untuk masyarakat dan perusahaan yang khususnya ada di Kabupaten Lampung Tengah, taatlah membayar pajak, karena pajak ini bukan segelintir orang tertentu atau pemerintah daerah, tapi untuk kembali lagi ke masyarakat biar sama-sama menikmati terutama fasilitas umum. Itu harapan saya tepat. Jangan sampai perda yang akan dibuat oleh Komisi 2 ini yang rencana kena denda pajak akan melipatkan 2 kali lipat, jangan sampai itu terjadi. Sebelum itu turun perda itu, segera perusahaan-perusahaan yang mempunyai tunggak pajak, saya minta harap dilunasi. Itu harapan saya. Segera dilunasi dan rajin untuk membayar pajak ya, karena manfaatnya bisa kita rasakan bersama Pak ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Kade Joko Suprihatin dari anggota Dewan Komisi 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih telah berkenan hadir dan membagikan informasi penting terkait dengan pajak, pentingnya membayar pajak. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan tema kita hari ini, dan terus nantikan tema lainnya hanya di Dialog Khusus. Saya Vinda Sela dan segenap kru pamit undur diri dan sampai jumpa.